tatawuan ghairal fariidati fil yaumi banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi, siapa nang sembahyang dalam sehari semalamannya itu 12 rakaat salat sunat selain daripada salat fardu. Ulun lagi hadis Nabi bima makna barang siapa ujar Nabi nang menggawi sembahyang sunat dalam sehari semalamnya itu 12 rakaat yakni selain daripada salat fardu banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah buatkan rumah di dalam surga. Nah itu hikmah daripada salat sunat atau fadilat daripada salat sunat. Itu terutama salat sunat yang berkenaan dengan salat nawafil. Lalu hadis itu beragam. Hadis itu beragam. Hadis ini sahih, hadisnya sahih. Belum kedengar rawinya itu. Antara tiga aja, muka ada Bukhari atau Muslim atau Bukhari Muslim perawinya itu. Hadisnya itu amat sangat sahih. Jadi siapa ujar Nabi menggawi sembahyang sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, itu Allah buatkan rumah di dalam surga. Nah itu fadilah atau motivasi bagi kita yang melaksanakan salat sunat. Jadi punya kamu sembahyang sunat itu jangan ditinggalkan, terutama salat sunat rawatib. Nah, salat sunat rawatib yang mana Nabi selalu menjaga salat sunat rawatib dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Yaitu seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah zuhur atau sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah itu 10 salat sunat itu dikatakan salat sunat rawatib al-muakkadah. Sembahyang sunat rawatib yang dikuatkan. Itu 10 itu hampir Nabi tidak meninggalkan. Kalau sidin ketinggalan diqadha sidin. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu mengqadha salat sunat rawatib yang 10 itu, dan hadisnya itu sahih. Nah disitulah diantaranya ambilan ulama yang menunjukkan bahwasanya menang wajib itu tertinggal di qadha. Nabi nang sunat aja tertinggal di qadha sidin baik. Nah itu. Nah itu salat sunat rawatib. Jadi siapa nang mau gawi sembahyang sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka niscaya Allah buatkan rumah di dalam surga. Lalu jar ulama hadis itu mau sunat rawatib ataupun sekadar sunat rawatib. Entah dicampur dengan salat duha, entah dicampur dengan salat tahajud, entah dicampur dengan salat sunnatul isyraq atau sunnatul witir dan lain sebagainya. Yang penting jangan kurang dalam sehari semalam itu menggawi sembahyang sunat 12 rakaat. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk kada meninggalkan 12 rakaat salat sunat dalam sehari semalam. Nah, kedua hikmahnya salat sunat itu seperti salat rawatib itu hikmahnya adalah untuk menambali kekurangan pada sembahyang fardu kita. Kan dikatakan dalam hadis Nabi itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi ujian Nabi yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu sembahyang. Nah lalu malaikat itu bertakun. Jadi ya Allah bertakun, hal min tatawwu'in, apakah hambaku mempunyai salat sunat? Nah, bila ia memiliki salat sunat, nah jadi maka sembahyang sunat itulah nanti nang menambali kekurangan sembahyang fardu kita. Mungkin kita sembahyang fardu kita kurang ini itu dan lain sebagainya, kekhusyuannya kurang, kemudian bacaannya kurang mantap, pelaksanaannya kurang maksimal. Nah jadi nang menutupinya itu dengan sholat sunat itu. Nah makanya bila kita kada menyunat tuh seolah-olah pede benar resmi kita itu bersih bagus. Nah jadi bagusnya kita adalah menyunat selain daripada menutupi kekurangan sholat fardu kita, dan juga tadi hadis yang menyatakan siapa yang menggawi 12 rakaat salat sunat Allah buatkan rumah di dalam surga. Nah itu fadilat daripada salat sunat. Masuk kita kepada fikih. Aqsamun nawafil salasatun. Pembagian salat sunat itu dibagi menjadi 3. Nafilatun muaqqatatun wa nafilatun zatu sababin wa nafilatun mutlaqatun. Nah jadi sembahyang sunat itu dibagi 3. Pertama salat sunat muaqqatah.
Muakkatah itu maksudnya berwaktu. Nah, seperti salat sunat tarawih ada waktunya, salat sunat witir ada waktunya, salat sunat duha ada waktunya, salat sunat isyraq ada waktunya. Itu namanya salat sunat muakkatah. Jadi salat sunat nang berwaktu. Ada juga salat sunat nafilatun dzatu sababin. Salat sunat nang memiliki sebab, wahya ala salasati anwa'id. Nah, ini dibagi pulang, guys. Sembahyang sunat nang memiliki sebab itu dibagi 3, yaitu sababun mutaqaddimun wa sababun muqarinun wa sababun mutaakhirun. Ada salat sunat yang memiliki sebab mutaqaddim. Mutaqaddim itu artinya sebabnya itu terdahulu. Wa sababun muqarinun, salat sunat yang memiliki sebab, sebabnya itu berbarengan antara sebab dengan sembahyangnya. Ada salat sunat sababun mutaakhirun, salat sunat yang memiliki sebab, sebabnya itu terkemudian. Nah, salat sunat nang mutaqaddim contohnya sebabnya itu terdahulu, hanya sembahyangnya. Nah, penyebab salat kita itu apa? Nah, penyebabnya ini lebih duluan daripada salatnya. Nah, seperti kesunnati tawaf, seperti sunat tawaf itu tawaf dulu baru kita sholat sunat. Kenapa kita sembahyang sholat sunat tawaf? Karena kita barusan selesai melaksanakan tawaf. Berarti kan begitu selesai tawaf dulu baru kita sholat sunat. Jangan sholat sunat tawaf dulu baru tawaf. Nah, itu salah namanya itu. Jadi tawaf dulu kita baru sholat sunat. Itu namanya sholat sunat mutaqaddim. Sholat sunat yang sebabnya terdahulu. Seperti sembahyang sunat wudu. Nah, kemarin juga dibahas ini. Ini lebih dibahas lagi juga di sini. Salat sunat wudu itu wudu dulu, baru kita salat sunat. Nah, ini namanya sebabnya itu terdahulu. Nah, sebabnya duluan, baru salat sunatnya. Seperti salat sunat tahiyyatan masjid. Nah, begitu kita masuk masjid, sunat kita menggawe sembahyang sunat tahiyatul masjid. Penyebabnya karena kita masuk masjid, sunat kita tahiyatul masjid. Semua bentuk salat sunat mutaqaddim. Semua bentuk salat sunat mutaqaddim, salat sunat yang penyebabnya itu terdahulu, ini karena waktu yang haram. Kita misalnya ini semua salat sunat mutaqaddim ini tidak kena waktu yang haram. Tidak kena baik. Bentar, salat sunat mutaqaddim ini tidak kena waktu yang haram. Misalnya kita masuk masjid habis subuh. Sebenarnya kan waktu yang terlarang itu sembahyang salat sunat seperti salat sunat sesudah salat subuh sampai timbul matahari. Itu haram. Mulai timbul matahari, dinaikkan matahari seukuran seukuran tombak, itu juga baru boleh. Jadi begitu kita naikkan matahari seukuran tombak, setelah itu baru boleh salat sunat. Nah, ini semua bentuk salat sunat mutaqaddim, tidak ada larangan. Di asarkah, misalkan di asar kan tidak boleh menggawi salat sunat. Tapi kalau salat sunatnya mutaqaddim, sebabnya terdahulu, ini tidak ada larangan. Misalnya kita masuk masjid habis salat subuh, salat sunat, Allahu Akbar. Misalnya kita salat sunat wudu habis asar, nggak boleh, tidak ada larangan. Misalnya kita salat sunat tawaf pas matahari apa tuh? Istiwa tuh pas matahari di atas kepala kita. Nah, itu. Rembang lah, maksudnya matahari rembang, itu tidak ada larangan. Pokoknya semua bentuk salat sunat yang penyebabnya terdahulu itu tidak ada larangan di dalam waktu-waktu yang terlarang. Yang kedua, sababun muqarinun, salat sunat yang memiliki sebabnya muqarin. Muqarin itu berberangan antara salat sunat dengan kejadiannya, dengan penyebabnya. Yaitu seperti salat sunat kusufaini, sembahyang dua gerhana matahari, gerhana bulan. Misalnya terjadinya gerhana jam 12 pas, bolehlah kita sembahyang jam 12 pas gerhana? Boleh, karena ini salat sunat sabab muqarin. Jadi melaksanakannya begitu terjadi gerhana sampai selesai gerhana,
itu pelaksanaan salat sunat. Kada boleh kita menggawi sembahyang gerhana sebelum gerhana, dan kada boleh kita menggawi salat gerhana sesudah gerhana. Jadi antara terjadinya gerhana dengan salat itu berberangan. Nah itu namanya salat sunat sababun muqarinun. Sebabnya dengan sembahyangnya itu berberangan. Dan ini pun tidak ada waktu terlarang. Misalnya terjadinya gerhana jam 6:04 pas matahari timbul terjadi gerhana. Lalu kita melaksanakan sholat gerhana boleh nggak? Boleh. Karena ini termasuk salat sunat yang muqarin. Nah itu. Yang ketiga, sababun mutaakhirun. Salat sunat yang sebabnya kemudian. Atau salat sunat yang penyebabnya itu akhir. Sesudahnya. Sesudah kita menyunat. Seperti kesunatil istikharah. Nah, seperti salat sunat istikharah. Jadi ketika kita hendak sembahyang istikharah, mau menentukan pilihan, nah ini, mau menentukan pilihan, jadi kita salat sunat dulu, baru penyebabnya. Nah, ya kan? Salat sunat dulu. Kenapa kita salat sunat istikharah? Karena kita mau memilih sesuatu yang kita pilih. Kita misalnya bimbang, A, B, A, B. Nah kan bimbang itu. Kita kadang-kadang lagi melangkah dan menentukan pilihan kita kalau tidak minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ini ada tawaran kerja di Banjar, Jawa, Banjar, Jawa, Banjar, Jawa. Mana yang bagus? Lalu kita salat sunat istikharah 2-3 hari seminggu. Allahu Akbar. Sudah itu nanti timbul keyakinan meteng hati baru pilih mana A atau B. Nah itu. Nanti Allah akan berikan petunjuk. Nah itu seperti salat sunat istikharah. Jadi jangan dipilih dulu baru sholatnya. Nah itu salah. Misalnya anak babini biarlah binang kedua misalnya. Babini kada, babini kada, babini kada. Banjar amuntai, Banjar amuntai. Nah ambil Banjar kah amuntai kah? 2 calon. Nah jangan dipilih berdahulu aja istikharah. Itu luput Pak. Sembahyang dulu 2-3 hari hanya memilih gitu nah. Jadi mun hendak babini pun istikharah. Jangan singgawi-gawi limba ditawari orang hakon. Aku ditawari orang pangjar. Seorang dua nang hakon. Itu kada mau. Syarah dulu, Pak. Jangan disyarah pian. Jangan nang babi 2-3, Pak. Nah, hendak babini pertama aja gitu isyarah. Nah, itu pian. Paham aja naranya toh. Mau pacang meruntuk nang ada, baiknya ada dipakai. Nah itu salat sunat istikharah. Apalagi salat sunat hajat. Nah kita hajat mau ke tanah haram, tanah suci Mekah. Ayo, kenapa pas yang sunat hajat? Aku jadi hendak pergi ke tanah suci Mekah. Kapan? Mungkin setengah bulan lagi. Nah sudah salat sunat hajat ini. Nah itu namanya salat sunat sababun mutaakhirun. Jadi salatnya dulu, baru kita melakukan penyebabnya, yaitu untuk melakukan keberangkatan ke tanah suci Mekah. Jangan sampai limbah datang ke Mekah hanya salat sunat hajat. Nah itu sudah mau Pak. Tapa huruf itu narannya. Salat sunat hajatnya dulu. Atau seperti salat sunat safar. Kita mau bepergian, lalu kita salat sunat safar. Nah jadi salat sunat dulu, baru bepergiannya. Semua bentuk salat sunat yang sebabnya kemudian ini kena waktu haram. Semua bentuk salat sunat yang sebabnya kemudian ini karena waktu haram. Misalnya kita hendak bepergian ke Jawa, lalu sunat ujar Nabi, salat sunat 2 rakaat. Nah begitu kita salat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Tapi hati-hati waktunya, kapan Pak berangkatnya? Ini pesawatnya berangkat jam 7 Bang. Lalu sini sembahyang sunat safar 5 subuh, haram. Karena waktu haram Pak. Biar karena waktu haram lah kayak apa? Gawi sebelum subuh. Kalau kita gawi sesudah subuh, kita karena waktu haram. Dan misalnya mau berangkat ke Jakarta, lalu kita salat sunat, tapi habis asar, menyunatnya limbah asar, haram. Nah itu. Termasuk sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ini banyak kita tagawi Pak Ai. Mengambil mikot di Tan'im, mau bersubuh di Masjidil Haram, lalu kita mengambil mikot ke Tan'im, cari mobil, mandakan mobil kayak minibus itu.
Nang ada biasanya, ya Allah tan'im 10 rial, 10 rial, 10 rial. Nah itu kan biasanya tan'im itu. Nah naik kita di situ sampai ke tan'im kurang lebih 10 menit sampai di sana. Begitu sampai di sana, lalu kita sembahyang sunat ihram. Baru kita ihram itu karena waktu haram. Nah, karena waktu haram kita pakai. Jadi nak kayak apa? Sunat ihramnya, sunat ihram itu kada perlu, cukup kita dengan tahiyatul masjid itu sudah mewakili daripada salat sunat ihram. Ini memang kita disunatkan salat sunat 2 rakaat kalau kita hendak ihram. Nah, kalau kita kada menggawi salat sunat ihram, cukup dengan salat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dilakukan tidak ada waktu yang haram karena dia salat sunat yang memiliki sebab terdahulu. Itu. Kadang-kadang kan kita kenanya di situ. Waktu mau ambil miqat di Bil Ali. Nah, di hotel sudah sholat, kita jam 3 atau jam berapa sampai ke Bil Ali, asar di Bil Ali. Ternyata kita limbah asar mau ambil miqat, lalu sembahyang sunat ihram di Bil Ali. Sholat sunat ihram untuk menuju ke Mekah, maka kita gawi sembahyang sunat ihram habis asar itu karena waktu yang haram. Jadi bukannya berpahala, malah kita berdosa. Itu. Yang ketiga nafilatun mutlaqatun, sembahyang sunat yang mutlaqah, wa hiya allati la tuhtassu bi waqtin wala sababin. Salat sunat mutlak ini baik ada waktunya dan kada ada penyebabnya. Nah, jadi bebas-bebas saja. Makanya kita mendengar seperti kalau kita buka sejarah seperti Zainul Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu salat sehari semalaman itu salat sunat itu 1000 rakaat. 1000, Pak. Kita kalau membayangkan, kita jangan 1000, 50 aja ngalih nggak bisa hari itu. Itu pun dicampur sembahyang wajib tak. Semua wajib aja kan sudah 17 rakaat sehari semalam. Ini sidin 1000 rakaat sehari semalam. Anda. Karena gawian orang sembahyang, Pak. Kalau gawian kita berdagang. Kalau berdagang tahan aja mulai jam 7 sampai jam 7 malam atau 10 malam tahan juga. Ini gawian berdagang. Kalau orang ini gawian sholat, profesi orang sembahyang aja. Ini Pak. Kayak orang bahuma juga tuh. Kayak kami di Pomros itu bahuma. Tahan aja sih, dia turun mulai jam 7, boleh jam 6 sore, tahan. Di pehumaan aja tuh Pak. Karena profesinya bahuma. Nah orang ini punya profesinya sembahyang. Jadi sembahyang. Sehari 100, 200, 300. Itu Pak. Nah, salat sunat mutlaqah ini baik hadada la tukhtassu bi waqtin wala sababin, tidak dikhususkan pada waktunya dan tidak dikhususkan pada sebabnya. Makanya ada kejadian baca dalam kitab Fiqh Sunnah di sana disebutkan ada lu keringat naranya tabiin apa sahabat gitu sembahyang Allahu Akbar, sembahyang sholat merasa uyu ampeh siden tasyahud akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditakuni pian sembahyang ini berapa rakaat? Nah kada tahu aja sidin ganjil kah ganap kah? Kada tahu aja sidin aku. Yang penting rasa uyuh salam. Nah, itu baik. Itu salat sunat mutlak. Nah, itu. Jadi salat sunat mutlak itu kada hitung rakaat kada apa? Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang aja. Sampai kada tahu lagi ganjil lawan ganapnya dan kada tahu lagi bilangannya. Sembahyang apa itu? Sembahyang salat sunat mutlak. Nah makanya orang ada sembahyang 100, 200, 300. Mungkin kita sembahyang wajib kan wajib 17. Tahajud 8. Misalnya kan witir 3. Apalagi mau dihitung-hitung seberatannya itu paling-paling 50, 60. Nah lalu gimana? Sampai beratus-ratus sembahyang. Yaitu dengan salat sunat mutlak. Nah itu nama perbanyaknya. Aqsamun nawafil, pembagian nawafil. Tadi pembagian salat sunat juga. Ini pembagian salat sunat wahiyal lati min nahiyatil jamaah, dari sisi berjamaah. Nah ini sembahyang sunat ini abdulnya berjamaah kah kadakah? Nah kan gitu. Sembahyang sunat nih berjamaah kah kadakah? Nah ini. Yang pertama dibagi dua, ma yusannu fihal jamaah. Ada salat sunat nang mana disunatkan kita berjamaah.
Karena Ida ini itu seperti sholat sunat 2 hari raya. Itu Pak Ai bagus abdolnya digawi berjamaah. Tapi kalau serongan pang di rumah sah lah, sah, cuma kurang abdol. Kalau misalnya matam ngantuk banget sini jaga malam tadi menjagai sapi, Pak Jas ini kada kutun ke masjid aku mana kayak ayo sudah seminggu di rumah 2 rakaat. Usolli sunnatul idil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Seminggu serongan. Itu salam kulingnya lagi sedih. Sah lah, sah. Cuma nang abdolnya itu berjamaah. Mun serongan tuh ada bahan bang ya kalau serongan. Nah itu. Apalagi sembahyang. Nah maka baik dari segi sembahyang sunat nang paling abdol, dari segi paling abdol di dalam berjamaah itu sembahyang sunat Ida ini. Nah itu sembahyang sunat Ida ini. Lalu pulang nang kedua wal kusufa ini. Nah sembahyang 2 gerhana ini paling abdol juga berjamaah. Boleh juga dengan sendirian, boleh kada berjamaah. Sembahyang gerhana ini pian ya itu ada tiga cara. Nah, lu medahkan yang paling nyaman. Kalau misalnya terjadi gerhana bulan, kita kada tagawi berjamaah ya sembahyang serongan. Kalau terjadi gerhana bulan, paling tidak kita menggawi nang handap baja paai. Nya kan satu gerhana itu artinya kan 2 kali ruko, 2 kali surah ya kalau nah itu. Jadi dalam 2 rakaat itu 4 ruko, 4 surah kan gitu. Nah, gawi nang ringan aja, nang kayak sembahyang sunat biasa boleh. Jadi 2 rakaat sekali sembahyang sekali ruko serakaat ya sebagaimana sembahyang biasa lah. Cuma yang bedanya niatnya aja. Aku sembahyang gerhana matahari lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku sembahyang gerhana bulan lillahi ta'ala. Boleh dengan menggawi sebagaimana sunat biasa. Ini wa huwa afdalu bimma la yusannu bihal jamaah. 2 sembahyang ini jauh lebih abdal dengan digawi tanpa berjamaah. Nang kedua, nah makanya kan nang kedua malu yang mala yusannu fi hal jamaah. Nang kedua sembahyang sunat nang lebih abdal kada berjamaah. Seperti apa? Karawatib qabliyah wal ba'diyah. Seperti sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Itu jangan berjamaah. Kalau misalnya biar kita jaga kekompakan, kita habis isya ini kita gawi sembahyang sunat rawatib dengan berjamaah. Justru kita gawi nang berjamaah itu kada abdol. Abdolnya itu masing-masing. Nah, itu. Jadi kada semua salat sunat itu harus digawi dengan berjamaah. Nah, itu kada semua. Nah, kada semua. Abdalun nawafil. Nah sekarang kedudukan sembahyang sunat yang paling abdol. Jadi yang berjamaahnya. Ini sekarang urutannya baik. Urutannya sembahyang sunat itu yang paling abdol yang mana? Ini urutannya dulu. Pertama di antara sekian banyak sembahyang sunat berjamaah nang paling abdol dulu sembahyang sunat ini adalah sembahyang idani, sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kada ada melawannya nih. Sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha ini paling abdol sembahyang sunat. Makanya jamaahnya paling banyak Pak. Sampai nang kada bersubuh pun. Ada nang kada bersubuh. Asal sembahyang id aja iya sudah. Soalnya justru aku lumbus nang ini parah sama sekali sembahyang. Nah itu. Maka semeng id ni pinang kada puasa aja nang rajin benar. Sungsung datang. Nang puasa pinang berlambat-lambat aja semeng id ni. Nah ini. Ini semeng id. Ini paling abdol semeng sunat Pak. Makanya jemaahnya paling banyak. Nang kedua sembahyang al-kusuf. Jadi sembahyang gerhana. Ini paling abdol. Jadi semeng id dulu baru semeng kusuf. Kusuf ini semeng gerhana matahari. Baru sembahyang gerhana bulan urutannya. Baru sembahyang istisqa. Nah ini dari rentetan salat sunat ya yang paling abdol. Dimbah itu hanya sembahyang witir. Nah sembahyang witir dari salat sunat selain daripada sunat id, selain daripada sunat 2 gerhana, selain daripada sembahyang sunat istisqa, dari semua salat sunat kayak tahajud, kayak doha, kayak sembahyang taubah, kayak sembahyang istikharah, kayak sembahyang hajat, sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat mutlak,
dari semua macam-macam sholat sunat selain Id, gerhana dan istisqa, yang paling abdol itu sembahyang witir. Nah, jangan sampai kita menggawe sembahyang malam tasbih digawe, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud digawe, sholat sunat taubat digawe, tapi witir kada digawe. Nah, ini meninggal yang lebih abdol. Nanti dibahas. Kalau untuk mazhab, siapa yang bermazhab Abi Hanifah, wajib fardu ain hukumnya sembahyang witir itu. Ulama Syafi'iyah cuma hanya sunat muakkadah. Nah, itu sembahyang witir. Limbah sembahyang witir apa nang paling abdol mana, tahajud kah? Kada. Yaitu sembahyang sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ah, itu yang abdol mana. Kalau Nabi witir kalau meninggalkan sudah sedih. Nah, itu. Begitu juga sembahyang sunat rawatib. Nah, limbah rawatib hanya sembahyang tarawih. Nah, kadang-kadang orang kita baik, belum ada menemukan sekelompok jamaah, bukan individu baik ini, jamaah. Sidin ini karena hendak lakas tarawih tuntung, limbah sembahyang sunat, sembahyang isya. Nah, Isya amin, langsung aja as-salatu jami'ah, as-salatu sunnat tarawih rahimakumullah. Nah, itu. Padahal sembahyang sunat rawatib ba'diyah isya itu sunat rawatib kan jauh lebih abdol daripada sembahyang tarawih. Nah, kita kan lagi kekanakan pula, ingat loh kekanakan. Jadi kalau orang menyunat santai, jadi belakang nah bapak pondiran. Tarawih hanya mulai tarawihnya nanti kuate. Padahal yang paling abdol itu sembahyang sunat rawatibnya. Jangan sampai kita gara-gara menggawi tarawih, rawatib ditinggalkan. Nah, jadi rawatib itu dari segi urutannya lebih tinggi daripada salat sunat tarawih. Nah, itu. Ya, belum ada bertahun-tahun pian di jamaah itu bagiannya itu menggawi sembahyang tarawih itu kada ba sunat 5 isya kada nyandak lakas untung tadi. Padahal pian kalau hendak lakas tuntung tarawih itu nyamannya apa ngalih-ngalih. Galai-galai aja kada pendek-pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lakas untung 2 rakaat aja. Boleh, Pak. Tarawih 2 rakaat boleh. Berarti witir rakaat. Tuntungan sudah belikan ya lagi. Boleh. Mana langsung tunggu loh. Gawi 2 rakaat aja. Adalah hadisnya, kada ada apa hadisnya. Tapi bolehlah, boleh. Karena sembahyang tarawih itu bagian daripada sembahyang malam. Jadi ulama sembahyang tarawih itu paling sedikit 2. Majelis menggawi tahun ini bisa nih. Aku jadi uyun awak nah, aku mau ambil nang 2 aja. Boleh lah, Pak, boleh, Pak. Cuma Nabi itu menggawi 8. Nah. Sidi 8 kada, 20 kada, 36 kada. Benang 4 mana aku 4 nang 2. Mazhab siapa? Kada mazhabnya penglini. Ya kalau cuma boleh, baik. Nah, tapi mana lakas untung. Itu bagian manusia nang koler masuk surga itu. Mungkin masuk surganya ujar umpama, mungkin lah umpama. Jadi dia malaikat, ya Allah, isnin, fin isnin raka'ah. Mana nang 20? Ayo sini. Masuk surga nang 20. Nah. Nang 8, ayo bimbay bisa 8. Nang 2 kena dulu dia malaikat. Ini mungkin biar ini 2 aja dia malaikat kayak apa? Sembahyang 2 rakaat, mohonnya hendak surga Allah tapi 2. Nah, ini deh. Itu pengkendala kita tarawih ini baik. Sumbah yang nang bapanasan tuh ya seming tarawih. Ya Allah, salah bang itu nah. Nah, baru sembahyang tarawih, limbah sembahyang tarawih. Nah, limbah rawatib lah urutannya hanya tarawih. Limbah tarawih summa duha, hanya sembahyang duha. Nah, di sini kada disebutkan sembahyang sunat tahajud karena witir itu bila orang menggawi witir 11 rakaat semalaman itu sudah karena pahala tahajud.
Nah, tapi kalau orang menggawi tahajud aja kada bewitiran, witirnya kada dapat. Makanya Nabi 11-nya bisa juga 11 tuh witir ke 11-nya kada bertahajudan bisa. Nah, karena itu bagian daripada sembahyang malam. Kemudian hanya sembahyang baqiyatun nawafil. Nalibas weng duha hanya sisa-sisanya. Nah, yaitu di antara seperti sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tawaf, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu dan lain sebagainya. Nah, itulah rentetan daripada salat-salat sunat, mana yang afdal, mana yang mafdul. Nanti penjelasannya satu persatu pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Nah, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, baik ibu-ibu atau jemaah laki-laki. Ya, kalau tidak ada sementara, ini ada titipan guru pertanyaan yang minggu lewat guru masalah masbuk, lah. Masalah masbuk. Ya, cuman ini masbuk pertanyaannya Bu. Bagaimana katanya kalau seorang itu sholat berjamaah 4 rakaat, tapi dia masuk dalam jamaah itu sudah imam sudah 2 rakaat. Nah, kemudian ketika dia bertemu tahiyat awal, apa yang dibacanya? Imam kan membaca tahiyat awal, nah ini apa yang dibacanya? Nah, satu guru. Kemudian kalau dia sudah masuk, misalnya jamaah itu imam sujud terakhir. Nah, dan dia usolli, dia sujud apa duduk sujud tahiyat akhir, apa juga yang dibacanya? Nah, itu saja guru. Terima kasih. Nah, jadi ini masalah masbuk kok. Masbuk ini kan orang yang terlambat. Jadi begitu kita datang, imam sudah tasyahud awal. Lalu kita misalnya menganggaplah sembahyang maghrib. Sholli fadl maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, ternyata imam sudah tasyahud awal. Kita langsung turun. Turun langsung tasyahud awal. Turunnya itu jangan Allahu Akbar Pak. Kada bunyi Allahu Akbar. Gini. Misalnya ulun 13 sembahyang maghrib. Ulun datang. Sholli fardul maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Imam sudah tasyahud awal. Langsung ulun duduk, duduk. Waktu duduknya jangan Allahu Akbar. Duduk, duduk, langsung kita duduk tasyahud awal. Apa nanti baca? Nanti kita baca sebagaimana dibaca oleh imam. Karena mutaba'atan lil imam, karena mengikuti imam. Jadi baca tasyahudnya sampai mulai at-tahiyyatul sampai yang kayak imam jalan. Nah, lalu karena waktu kita datang imam tasyahud akhir, kita pun akan membaca semampu kita, sebatas kita, sampai sehabis kita membaca. Munya kau selesai sampai tasyahud akhir pun kita selesaikan. Munya kanda imam salam sudah stop sampai di situ, kemudian kita berdiri menambahi atau menutupi rakaat-rakaat kita nang tertinggal. Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih guru. Kemudian ada yang bertanya, silakan. Ya, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaan ini tentang salat sunat hari Jumat. Jadi apakah qabliyah Jumat yang ba'da azain, ba'da 2 azan itu, apakah itu qabliyah zuhur atau sunat mutlak? Nanti rintitannya itu setelah habis zuhur kan kita kalau qabliyah Jumat berarti iringannya itu adalah ba'diyah Jumat. Nah, jadi ini yang kira-kira yang dalil atau apa keterangan-keterangan di hadis itu yang lebih abdal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi qabliyah Jumat. Jadi qabliyah Jumat itu adalah hadisnya. Cari hadisnya ada biar. Salat sunat qabliyah Jumat itu ada hadisnya. Lalu apa yang kita gawi sebelum salat qabliyah Jumat? Makanya kan sebagian ada kelompok Islam ada menggawi, ya Allah, lima azan sekali langsung saja naik khutbah. Alasan mereka kada ada satu hadis pun yang menyuruh sembahyang sunat qabliyah Jumat.
itu berbicara dari hadis. Nah, jumhurul ulama, nah ini jumhur. Jumhur ini siapa? Ya kalangan Syafi'iyah, ya kalangan Malikiyah, bisa juga sebagian ulama Hanafiyah, sebagian juga ulama Hanabilah. Nah itu jumhur. Jumhur ulama ini kelompok jumlah ulama yang banyak. Mereka berpendapat sembahyang sunat qabliyah Jumat mereka ittifaq mengkias pada sembahyang qabliyah zuhur. Jadi dalilnya itu pakai kias. Jadi sebagaimana zuhur itu kata ulama ada qabliyahnya, begitu juga dengan Jumat karena Jumat ini ganti daripada zuhur. Jadi kalau pian batakun adalah misalnya sumbernya dari hadis itu kadada. Jadi itu pendapatnya kesepakatan. Jadi ittafaqa jumhurul ulama telah sepakat para kalangan ulama besar, jumhur ulama menyatakan bahwasanya salat sunat qabliyah Jumat. Jadi usulnya qabliyah Jumat. Usalli sunnatan rak'ataini usalli sunnata qabliyatal Jumat rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi itu ulama mengkias kepada salat zuhur. Sebagaimana zuhur ada qabliyahnya, begitu juga dengan Jumat. Karena hadis Nabi yang ada itu hanya ba'diyah Jumat, kada ada qabliyah Jumat. Jadi ambilannya itulah hukum secara kias. Jadi mengkias dengan zuhur. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Guru. Mungkin ada yang bertanya lagi, ibu-ibu. Bu. Kalau ada ibu-ibu nah. Kalau ada ya mungkin cukup lah. Ya, cukup, sudah cukup Guru. Silakan Guru untuk membaca doa. Nah itu alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Jadi sekali lagi ulang sedikit lagi lah. Artinya bahwasanya salat sunat itu adalah penambal daripada salat sunat kita fardu yang ada kekurangannya. Yang kedua tadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik lawan kita 12 rakaat salat sunat itu kita gawe dalam sehari semalam. Allah buatkan rumah di dalam surga. Semoga Allah memberikan taufik itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.